Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waspasan. Yang terhormat Bapak Komandan Kodim Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Dan Ramil, juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili, serta keluarga besar Silat Nasional Prisadiri Kabupaten Karanganyar, dan juga rekan-rekan, ada beberapa rekan-rekan dari Sukoharjo dan Solo. Puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa kita telah berkumpul di sini dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapak-bapak yang kami hormati serta tamu undangan, perlu kami aturkan di sini dan kami laporkan. Yang pertama adalah sejarah dari Prisadiri. Mohon maaf, saya belum mengucapkan selamat datang ini tadi. Selamat datang untuk bapak-bapak sekalian. Dan juga adik-adik tidak perlu tegang, nggak perlu serius banget. Yang penting, yuk sidik serius. Perlu kami aturkan, kemudian laporkan kepada bapak-bapak semuanya bahwa Prisadiri berdiri pada tahun 55, ada di Surabaya, yang mendirikan almarhum Bapak Dirjo Atmojo. Terus salah satu muridnya, almarhum juga beliau Bapak Toto Sumantoro, kebetulan bekerja di pabrik gula, mendirikan di Colomadu tahun 62. Tonggak sejarah di Jawa Tengah adalah dari Colomadu. Ini sekelumit sejarah. Sekelumit sejarah dari Prisadiri, dan kami laporkan anggota aktif yang ada di sini kurang lebih sekitar 150, Pak. Kami aturkan sekitar anggota aktif. Yang nggak aktif istilahnya anggota legend, Pak. Jadi kalau datang kalau pas ada sesuatu itu banyak juga. Karena hampir seluruh warga di sekitar Colomadu itu sudah mengenal Prisadiri dan ikut Prisadiri. Jadi itulah sekelumit gambaran Prisadiri. Dan juga perlu kami perkenalkan kepada Bapak semuanya, ada beberapa rekan-rekan pengurus atau yang ada di sini. Yang paling populer, Pak, ini ketua harian, istilahnya tokoh Prisadiri di Karanganyar di Colomadu, Adik Heru Tetuko, tolong berdiri. Ini salah satu komisi teknik, Pak. Salah satu. Monggo, Pak. Selamat datang, Pak Lurah. Monggo. Dan sebelahnya ini rekan kita sesama anggota Prisadiri juga yang komisi teknik adalah rekan kita Irwansyah. Mohon berdiri, Pak Irwansyah. Ini dari Solo, Pak. Dari Solo. Karena sebelumnya kami aturkan Padipuan di sini namanya Padipuan Solo Raya. Memang biar menjadi satu, Pak. Jadi enggak kita sendiri. Walaupun yang mengkoordinir, yang istilahnya mengelola itu dari Colomadu Karanganyar. Juga ada rekan-rekan, beberapa rekan itu ada Mas Jianto, teknik, Mas Aris, dan ini rekan-rekan semuanya. Mohon maaf, tidak saya sebutkan satu persatu. Yang jelas ini adalah kebersamaan dari Prisadiri, karena faktor kekeluargaan adalah azas yang paling utama di antara kita. Kekeluargaan yang kita utamakan. Itu yang perlu saya aturkan, dan juga kami laporkan kepada Bapak semuanya bahwa Padipuan ini dibangun oleh Bapak Dalyatno pribadi. Jadi ini dibangun secara mandiri oleh beliau untuk latihan rekan-rekan Solo Raya Prisadiri. Jadi ini istilahnya ya kita berterima kasih
salah satu anggota Presidium sudah begitu dermawan sekali untuk menjaga, istilahkan melestarikan budaya khususnya Presidium. Saya tidak perlu panjang lebar Pak, nanti ada teknik dan lain sebagainya, nanti bisa konsultasi dengan tim Baurekso Presidium ini, DRU ini tekniknya Presidium ada di sini, juga Irwansyah, juga rekan-rekan semua. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan, saya mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Heru Tetuko selaku Ketua Presidium dan pengurusnya keseluruhan. Yang saya hormati Forkompinca Colomadu, Pak Dan Ramil, Polres atau yang mewakili, Lurah Colomadu, Pak Camat ada nggak? Belum ya. Yang saya hormati pula anak-anak dan adik-adik saya, seluruh warga besar Perisai Diri di Colomadu. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Sore ini kita diberi nikmat, salah satunya nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat megah ini. Saya sampai merinding tadi begitu masuk, suasananya luar biasa sekali. Terima kasih Bapak. Yang perlu saya sampaikan yang pertama adalah permohonan maaf. Saya mewakili Pak Komandan Kodim 0727 Karanganyar. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Sutatna, jabatan Pasiter Kodim, menyampaikan bahwa Komandan Kodim tidak darurat tadi, tidak bisa hadir langsung di tengah-tengah kita dalam suasana luar biasa ini. Mohon maaf karena harus mendampingi tamu dari Jakarta. Kemudian tadi juga sudah diwakilkan sama Pak Kasdim, tapi Pak Kasdim sekarang ini baru sakit sehingga tidak bisa hadir juga. Mohon doanya, mudah-mudahan Pak Kasdim segera sembuh dari sakitnya. Ada pesan yang perlu kami sampaikan dari Pak Dandim. Yang pertama mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan kegiatan sore ini, yaitu dalam rangka pagelaran pencaksilat Perisai Diri dalam rangka Komsos Kreatif 2020 bekerjasama dengan Kodim 0727 Karanganyar. Motonya itu membentuk sumber daya manusia kreatif, inovatif, dan adaptif. Sekali lagi mohon maaf, hanya satu hal yang perlu kami sampaikan, pesan dari Pak Dandim, bahwa keberadaan kita, terutama yang adik-adik, mungkin usianya masih ada yang anak-anak saya, ini yang perlu disampaikan, menyampaikan bahwa Dandim menyampaikan tentang filosofi Jawa, yaitu padi semakin tumbuh, bulirnya semakin menunduk. Dengan harapan adik-adik kita dan secara keseluruhan, ilmu yang kita dapat ini tolong bukan untuk kesombongan, bukan untuk pamer-pameran, tapi untuk benar-benar bisa menyatu ke diri kita bahwa ini adalah untuk pembelaan diri. Perisai itu kan tameng ya. Tameng. Jadi untuk membela diri, untuk menjaga diri. Sehingga tidak perlu ditunjuk-tunjukkan di luaran sana, tidak perlu dipamerkan-pamerkan di sana. Tapi itu untuk digunakan pada saat tertentu, kondisi bahwa negara kita akan membutuhkan keberadaan dari rekan-rekan semuanya. Saya mengharapkan itu jadi filosofi padi, mari kita jaga dan kita lestarikan. Semakin tinggi ilmunya, tidak usah jumowo, tidak usah bahasanya itu petentang-petenteng di luaran sana. Tapi kita tetap santun, tidak usah perlu ditunjuk-tunjukkan, pasti orang lain juga akan tahu. Pada saat tertentu bisa kita gunakan sebagai perisai diri itu tadi. Harapan ke depan,
situasi semacam ini juga akan terus berkembang semakin maju. Terutama untuk yang adik-adik, tingkat emosinya ini tinggi sekali. Tolong mulai sekarang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang perlu dibela dan mana yang tidak perlu dibela. Tunjukkan mulai saat ini dan seterusnya sampai nanti, sampai akhir hayat, kita tunjukkan bahwa keberadaan kita memang ada dan bisa diketahui oleh orang lain. Tidak perlu kita tunjukkan, pasti orang lain juga akan mengetahui. Tidak usah kita pamer-pamerkan di luaran sana, orang lain pasti akan mengetahui keberadaan kita di Presediri yang ada di wilayah Karanganyar ini. Sehingga apa yang kita dapat dari para guru-guru, dari para sebutan guru di sini, suhu atau guru, dari para pembina, pembimbing, semuanya ini terus akan kita jaga, terus diwariskan, terus kita pupuk, sehingga apa yang dilakukan oleh adik-adik atau rekan-rekan semuanya ini bisa berjalan di bawah sadar. Pengertian di bawah sadar adalah seperti kalau adik-adik menggunakan pakaian, tanpa harus diperintah sudah tahu mana dulu yang harus digunakan, mana dulu yang harus diterapkan. Itu. Jadi tidak usah didikte, tapi sudah paham apa yang harus kita lakukan. Itu adalah perbuatan atau perilaku kita itu di bawah sadar. Tanpa harus dikomando, tanpa harus dikasih apa-apa, sudah tertanam di jiwa kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh adik-adik nantinya akan bermanfaat bagi masyarakat di lingkungan, terutama pada keluarga, lebih jauh lagi bermanfaat bagi negara. Karena negara sangat membutuhkan sekali keberadaan adik semuanya. Nah kalau yang bicara ini gimana? Tidak tahu apa-apa. Bahkan belum tahu gerakannya seperti apa. Bahkan suruh kuda-kuda aja mungkin sudah leot, sudah usia. Itu yang perlu kami sampaikan, pesan dari Pak Dandim. Mari kebersamaan, kekompakan, keberadaan negara ini mari kita pertahankan, bahwa NKRI adalah jiwa kita, napas kita yang perlu harus kita pertahankan. Jangan sampai lepas keberadaannya. Jangan sampai Indonesia ini nanti hanya tinggal nama. Generasi inilah nanti yang akan jadi penerus, pewaris bangsa. Saya yakin adik semuanya yang ada di sini, saya yakin bisa untuk melanjutkan kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia. Itu saja yang perlu kami sampaikan untuk mewakili Bapak Komandan Kodim 0727 Karanganyar. Ada kurangnya saya mohon maaf. Mari tetap kita semangat, terus tunjukkan jati diri kita bahwa kita bisa berbuat yang terbaik untuk Karanganyar khususnya dan untuk negara pada umumnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teknik Minang, asli teknik Minang, juga dari Minangkabau. Yang belakang, Ordeko, Iku Sikap. Kalau yang kemarin-kemarin pakai pasti ada teknik tunggalnya baku ipsi kemarin. Tapi ini semua teknik asli Presediri. Adik Angel yang memperagakan ini. Lanjut ini teknik asli burung Garuda. Sayap, yang untuk sayap itu tangannya. Sikap pukul. Inilah teknik asli burung
Garuda. Buka tutup sayap. Dilanjutkan dengan inilah serang hindar. Jadi aba-aba itu untuk si penyerang, yang hindar menunggu. Dari satu aba, satu gerak. Satu aba, satu gerak. Nyerangnya bebas. Nyerangnya bebas. Sekarang satu aba, dua gerak. Usahakan 1 detik itu bisa melaksanakan 2 teknik. Tidak jauh dengan serang balas. Habis nyerang, hindar, terus dibalas. Ini memang kita untuk speednya harus. Serangannya bebas. Kalau bisa dibuat pingsan, tapi pingsannya sebentar aja. Dilanjutkan lagi dengan masih serang hindar, sama seperti tadi. Tadi cewek-cewek, ini cowok, dan ini kembar. Ini kembar. Tapi waktu latihan tidak ada kembar, harus lawan juga. Ini keras maksimal mungkin. Dibuat pingsan kembarannya. Satu aba, dua gerak. Ini semua bisa diserang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa diserang. Mata pun bisa diserang ini. Tinggal yang hindar. Lagi dengan serang balas. Power speed harus punya. Ditambah keras lagi. Ini bukan kembaramu, tapi ini lawanmu. Dilanjutkan nyerang langsung balas, diakhiri dengan bela diri. Kecepatan, ketangkasan, power juga ini. Diterkam harimau. Ini teknik kombinasi, jadi kita merangkai, jadi sejajar
horizontal itu kita rangkai, dan tekniknya teknik kombinasi dari putri, pendeta, tuh. Serangan bawah. Dilakukan dengan permainan pedang. Permainan pedang putri tangan pedang dua. Yang megang agak kencang, di depan ada bapak-bapak. Terus mengalir. Ada serampangan, ada ayunan, ada datar, serangan datar. Ini lanjut dengan bela diri. Kalau dipukul gimana, ditendang gimana, untuk bela dirinya. Los. Sekarang dibela diri. Ditendang, dijadikan dengan bela dirinya. Tendangan samping itu namanya di dalam proses diri dari teknik pernapasan yang kalau di BD namanya buakan, dengan kerohanian pendekatan kita kepada yang kuasa. Rencana mau pakai matras saya tidak boleh. Kok takut sakit ngapain kan gitu ya? Kita buang matrasnya, saya tumpuk lagi. Itu Pak Lurah. Itu pukulan Garuda yang kita arahkan ke leher. Tapi itu udang. Untuk menanggulangi sekarang, untuk menanggulangi bila mana di sapi udang gimana?
Kali ini gerakan menggunakan senjata karambit. Pergerakan karambit harus lihai di jari, supaya tepat pada sasaran. Walaupun karambit ini barang yang sangat, kegunaannya sangat hebat. Yang selanjutnya yaitu adalah senjata toya. Pergerakan toya ini menggunakan pelurutan kedua tangan supaya tepat pada sasarannya. Dan selanjutnya yaitu yang kita tunggu-tunggu, yaitu ombak banyu. Kita merangkai teknik semuanya, teknik kita rangkai, kita adopsi dari khususnya teknik bersediri, tidak ada teknik yang lainnya. Ini nanti kita buat kombinasi dengan pukulan, tendangan, deproan itu. Ada tendangan, ada pukulan, ada tebakan, kita tolakan, itu tampak mantap. Cepat turunnya, naik cepat. Inilah yang kita seperti Mbak Banyu, seperti Mbak Banyu gitu. Ini naga, tangannya seperti mulut naga, selalu merobohkan badannya. Inilah rangkaian teknik yang kita kombinasikan, gitu.